Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan klik video ini. Semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan bahagia selalu. Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dari belahan dunia. Bersumber dari beberapa media terpercaya yang saya gabungkan dan saya rangkum menjadi sebuah narasi cerita. Selamat mendengarkan, mari on the way ke ceritanya. Berita dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seorang pria berusia 27 tahun ditangkap kepolisian Resort Padang Pariaman, Sumatera Barat dengan dakwaan telah melakukan aksi peruda paksaan dan juga penghilangan nyawa terhadap Nia Kurniasari, seorang gadis muda yang diketahui kesehariannya menjajakan gorengan secara berkeliling dari kampung ke kampung. Pelaku bernama Indra S. berhasil diamankan setelah menjadi DPO dan buruan para penegak hukum. Setelah waktu yang sangat melelahkan dan panjang, akhirnya tepat 11 hari kemudian, ia berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir mengungkapkan tersangka ditangkap di sebuah rumah kosong yang berada di daerah Jorong, Padang Kabau. Banyak drama terjadi saat penangkapan. Dia berada di lantai atas atau tepatnya di atas atap. Jadi, sempat terlihat dia ditarik paksa oleh pihak kepolisian, sehingga gambarnya pun muncul di media sosial dan ramai. Bapak Faisal mengklaim bahwa tersangka telah mengakui semua aksi kejinya, yaitu murder paksa dan juga menghilangkan nyawa korban ketika diinterogasi di Mapolres Padang Pariaman. Ibu Eli Marlina, 44 tahun, yang merupakan ibu dari korban, mengatakan dia tidak akan pernah memberikan maaf kepada pelaku dan sangat memohon kepada pihak penegak hukum untuk mengadili pelaku dengan tegas dan adil, serta menghukum dengan seberat-beratnya. Lalu bagaimana kronologi peristiwa keji tersebut terjadi? Nia Kurniasari yang dikenal sangat rajin bekerja dan juga anaknya sangat ramah kepada warga sekitar. Biasa terlihat menjajakan gorengannya setiap siang hingga sore melewati area pedesaan. Biasanya dia pulang lebih awal dan juga kadang-kadang hampir maghrib. Namun, kadang juga hampir isya. Namanya juga berjualan di daerah. Kadang makanan cepat laku, kadang juga makanan tidak segera laku. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia rela melewati pinggir-pinggiran hutan untuk menuju ke daerah yang lain demi menjajakan semua barang dagangannya. Tidak peduli cuaca yang terik panas, kadang juga hujan deras. Dia tetap berjualan. Kadang dia terlihat berteduh di salah satu pos dekat perumahan warga. Intinya, dia adalah gadis muda yang bekerja keras dan juga pantang menyerah. Entah bagaimana bisa terjadi. Hari itu Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Keberadaan Nia Kurniasari tidak juga diketahui. Padahal seharusnya dia sudah pulang sekitar habis maghrib. Gadis 18 tahun tersebut tidak kunjung pulang ke rumahnya yang berada di daerah Nagari, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ibu Nia, Eli Marlina, menyadari anak keduanya tersebut belum juga sampai rumah. Bahkan, kala itu waktu sudah mulai menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sang ibu yang panik dan khawatir segera meminta bantuan kepada kerabat dan tetangga dekat untuk ikut mencari keberadaan sang putri tercinta. Nia, kamu di mana? Ya Tuhan Nia, kamu kemana nak? Mengapa belum juga pulang? Hari sudah mulai malam. Kamu kemana nak? Setelah menyadari anaknya juga belum pulang, kami mencoba melakukan pencarian di sekitar perkampungan yang biasa dilewati Nia saat jualan. Kemudian kami mencari ke desa sebelah, ke area persawahan, area kebun, dan juga memasuki hutan. Malam itu kami sekeluarga tidak bisa tidur. Kami sangat mengkhawatirkan kondisi putri kami. Semoga tidak terjadi sesuatu yang kurang baik padanya. Kami terus berdoa. Besok paginya kami kembali melakukan pencarian dan belum melaporkan kepada polisi karena belum sampai masa 24 jam hilangnya. Pencarian demi pencarian tetap dilakukan. Akhirnya keluarga bersama warga setempat yang terus mencari keberadaan Nia berhasil mendapatkan sebuah petunjuk pertama, yaitu ketika terdapat gorengan yang biasa dia jual ditemukan berserakan berada di bawah semak-semak belukar pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024. Kemudian warga menelusuri lebih dalam lagi ke area hutan. Hari itu, warga menemukan hijab hitam yang biasanya ia gunakan saat berangkat berjualan sebelum dinyatakan menghilang.
Satu hari kemudian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, warga menemukan sebuah tempat yang dicurigai di perkebunan warga. Warga masyarakat yang bergotong royong bahu-membahu untuk mencari keberadaan Nia tak pernah mengenal lelah. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat sambil bermusyawarah untuk memecahkan misteri ini. Kemudian mereka melanjutkan lagi pencarian dan mereka mencurigai suatu tempat, yaitu di mana terdapat sebuah gundukan tanah yang tertutup dengan ranting dan dedaunan yang kering dan juga basah dan sangat terlihat masih baru. Kemudian warga dan tim pencarian dari Tagana setempat mencoba melakukan penggalian terhadap gundukan tanah tersebut. Dengan penuh semangat, warga melakukan penggalian terhadap tanah tersebut dan ketika mulai digali, nampaklah sebuah tangan dari gadis muda tersebut. Tanpa menunggu lama, beberapa warga langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian terdekat. Selang beberapa saat, pihak kepolisian dan tim Inavis segera datang menuju lokasi kejadian. Kemudian petugas melakukan penggalian tanah dan menemukan jasad Nia dalam keadaan sudah meninggal dunia dan tidak menggunakan sehelai pakaian pun. Irjen Polisi Suwaryono yang merupakan Kapolda Sumatera Barat mengungkapkan bahwa meninggalnya Nia berawal dari saat korban menjajakan dagangannya yang berupa goreng-gorengan. Pada tanggal 6 September lalu, korban atas nama Nia Kurniasari sedang berjualan sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Ia melewati sebuah lokasi yang merupakan tempat berkumpulnya tersangka, tegasnya dalam acara konferensi pers pada Jumat 20 September 2024. Bapak Suwaryono menambahkan bahwa tersangka bersama 3 orang temannya memanggilnya untuk membeli dagangannya. Menurut analisa kepolisian, korban berada di tempat nongkrong tersangka sehingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan kembali berjalan kaki untuk menuju rumah. Kala itu tersangka terlihat timbul hasrat untuk melakukan tindakan tidak senonoh kepada korban. Ia mulai dipenuhi dengan hawa nafsu saat melihat gadis cantik tersebut. Dengan dipenuhi dengan hasrat yang menggebu-gebu, tersangka menyiapkan alat-alat berupa tali rafia yang akan digunakan untuk mengikat korban jika korban melakukan perlawanan nanti. Benar-benar sudah dikuasai nafsu iblis. Tersangka pergi ke TKP pertama untuk mencegat korban yang biasa melewati jalan ketika hendak pulang menuju rumahnya. Tepatnya pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, tersangka melihat korban di pasar Gelbang dan sedang berjalan menuju rumahnya. Saat dia terlihat sendiri, maka pelaku segera melakukan aksinya, yaitu dengan membekap korban dan menyeretnya, serta menjatuhkan korban di jarak kurang lebih 200 meter dari lokasi tersangka nongkrong. Setelah berhasil menjatuhkan korban, tersangka langsung menyeret tubuh korban kurang lebih 2 km dari TKP pertama tempat korban dijatuhkan dan akhirnya ditemukan bukti gorengan jualan yang berserakan di sana. Di tempat tersebut tersangka melampiaskan hawa nafsunya untuk merudah paksa korban dan membawa korban sejauh kurang lebih 300 meter ke lokasi korban ditemukan terkubur tanpa busana. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, luka-luka pada tubuh korban saat itu di ruangan diduga karena diseret tersangka sejauh kurang lebih 2 km. Jadi, menurut hasil autopsi terdapat banyak luka-luka seperti sayatan, ranting-ranting, atau bebatuan, dan juga benda tumpul. Seusai melancarkan aksi kejinya, tersangka langsung saja meninggalkan korban dalam keadaan terkubur di tengah perkebunan dan menutupi bekas lubang galian dengan daunan dan juga ranting yang kering. Setelah itu ia pulang ke rumah dan mengganti pakaian. Kemudian pada pukul 20.30, Indra kembali ke warung bersama dengan MZ untuk nongkrong. Seakan tidak terjadi peristiwa apa-apa. Sungguh sangat kejam dan keji aksi dari Indra. Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, jasad korban yang ditemukan terkubur tanpa busana oleh warga yang berhasil melakukan pencarian dan di sana saat ditemukannya korban, tersangka langsung saja melarikan diri ke arah hutan yang ada di daerah tersebut. Dalam proses pencarian tersangka, Kapolda Sumatera Barat membentuk satu tim khusus yang akhirnya setelah 11 hari melakukan penyelidikan, perburuan, dan pengejaran, tersangka pun berhasil diamankan. Kala itu, ia ditangkap di atas loteng sebuah rumah kosong yang terletak di Nagari 211, Kayu Tanam, yang bersebelahan dengan lokasi kejadian tindak pidana. Tersangka akhirnya bisa diamankan dan selanjutnya akan dilakukan proses hukum. Menurut keterangan Bapak Faisal Amir, tersangka ditangkap di sebuah rumah kosong di Jorong Padang Kabau. Jadi, ada salah satu rumah kosong di sana. Pelaku bersembunyi di atas loteng, tepatnya di sela-sela plafon. Kemudian polisian menghubungi pemilik rumah dan meminta izin untuk membukakan pintu.
Setelah sang pemilik rumah mengizinkan, akhirnya mereka beramai-ramai membuka pintu di dalam rumah tersebut. Dan terkejutnya, ditemukan rokok yang masih menyala panas. Seperti ada tanda-tanda orang di dalamnya. Tim penyidik juga menemukan beberapa jejak telapak kaki di dinding yang menuju ke arah loteng tersebut. Tim langsung melihat tempat tersebut. Ternyata benar, pelaku tengah bersembunyi di dalam loteng. Sebuah fakta terungkap bahwa ternyata selama 11 hari perburuan tersangka berpindah-pindah. Tempat bersembunyinya mulai dari hutan, kebun, bahkan beberapa rumah kosong untuk disinggahi. Keluarga dan juga masyarakat mengapresiasi kerja dan kinerja kepolisian. Mereka bersyukur akhirnya pelaku bisa diringkus dan diamankan. Dengan muka yang sudah babak belur karena sempat dihakimi oleh massa, pelaku digelandang ke Kapolres. Indra Septiawan berhasil ditangkap di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan identitas yang dimiliki dan juga keterangan saksi-saksi yang ada, serta pengakuannya sendiri, ia ditangkap dan dibawa ke Polres Sumatera Barat. Pihak kepolisian juga sedang mendalami kemungkinan apakah ada tersangka baru ataukah ada motif dan kronologi lainnya. Pihaknya telah memeriksa 22 orang saksi yang melihat dan mendengar kejadian terkait kasus penghilangan nyawa NKS. Dan hasil dari penyelidikan adalah bahwa NKS belum meninggal dunia saat dikuburkan. Jadi, masih diperkirakan ada detak jantung di sana. Sungguh perbuatan yang sangat keji dan menyayat hati. Terkait kepastian penyebab meninggalnya korban, pihak kepolisian masih menunggu keterangan daripada ahli forensik. Namun, berdasarkan keterangan awal, pelaku hanya ingin merudah paksa tanpa menghilangkan nyawa korban. Pelaku sempat membekuk mulut korban dan mengikat kedua kaki serta tangan sebelum akhirnya menyeret jauh sepanjang 2 km. Sangat tidak bisa dibayangkan dengan akal sehat bagaimana kejadian tragis itu terjadi menimpa seorang gadis bekerja keras. Di sisi lain, penemukan beberapa barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian antara lain cangkul yang digunakan untuk mengubur jasad korban. Selain itu, polisi juga berhasil menemukan celana berwarna hitam milik NKS. Berdasarkan penyisiran kami menemukan sekitar 1 km berjarak dari daerah penguburan dekat aliran sungai, ucap Bapak Wahyso. Selang beberapa waktu, satu tersangka baru pun dalam kasus penghilangan nyawa dari Nia Kurniasari telah disebutkan bernama MJ yang merupakan paman dari tersangka pertama. MJ diduga telah membantu Indra untuk melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian dan juga menjadi supplier makanan selama dalam persembunyian. Dan satu hal lagi, MJ dinilai telah mencoba merintangi penyidikan. Bapak Faisal menerangkan usai penemuan jasad korban, sempat bertemu dengan Indra dan dalam pertemuan itu, MJ memberitahukan kepada Indra bahwa dia sedang menjadi buron kepolisian. Jadi, dia berusaha untuk melindunginya. Karena tidak ingin bermasalah dengan hukum. Dan juga tidak ingin keponakannya tersebut ditangkap polisi lagi. Sungguh kesalahan yang dilakukan oleh MJ itu sudah tahu keponakannya bersalah. Mengapa masih dilindungi? Atas perbuatannya tersebut dijerat dengan pasal 221 KUHP dengan pidana penjara maksimal 9 bulan karena dia telah mencoba merintangi penyidikan. Sementara untuk Indra, dia dijerat dengan pasal 358 KUHP tentang penghilangan nyawa, pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP tentang penganiayaan, serta pasal 258 KUHP tentang perudah paksaan. Pasal ini sangat berat dan juga berlapis. Sang ibu dan keluarga sangat terpukul atas meninggalnya Nia. Beri hukuman mati saja, Pak. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Kami tidak akan pernah maafkan kesalahan pelaku. Kami sudah kehilangan. Kami sudah sakit hati. Tidak ada lagi maaf bagi dia. Dalam sebuah unggahan terlihat beberapa perangkat desa dan kepolisian sedang berkumpul di kediaman keluarga korban. Mereka memberikan atensi dan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Nia. Semoga almarhumah diampuni segala dosanya dan diberikan surga terindah di sisi Tuhan. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini. Tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.